Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman dengan NIM 231330042. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana cara mengoptimalkan sebuah berita agar lebih menarik, efektif, dan informatif. So, kita akan fokus pada 4 elemen penting dalam dunia jurnalistik. Yang pertama rubrik, yang kedua judul, yang ketiga lead, dan yang keempat itu diksi. Mari kita mulai dari rubrik terlebih dahulu, teman-teman. Rubrik adalah pengelompokan informasi dalam media massa yang berfungsi untuk menyusun konten berdasarkan tema atau kategori. Dalam praktiknya, rubrik bisa berupa politik, ekonomi, teknologi, bahkan gaya hidup, teman-teman. Fungsinya bukan hanya untuk memudahkan pembaca, tapi juga sebagai sistem pengorganisasian dalam redaksi. Di media cetak seperti Kompas, rubrik seperti humaniora atau internasional sudah menjadi identitas khas mereka, teman-teman. Bahkan dalam media daring seperti detik.com, rubrik bisa sangat spesifik seperti travel, otomotif, ataupun hot news, teman-teman. Rubrik membantu wartawan menentukan prioritas berita dan memastikan setiap konten ditempatkan di tempat yang tepat. Selain itu, rubrik juga membantu pembaca membentuk kebiasaan pembaca. Misalnya, seseorang yang gemar membaca opini akan langsung menuju rubrik. Opini setiap kali membuka koran. Ini menciptakan loyalitas dan keterikatannya dengan media, teman-teman. Kita akan beranjak ke elemen yang sering kita menjadi penentu, yaitu adalah judul, teman-teman. Judul adalah pintu masuk, teman-teman. Ia menentukan apakah pembaca akan tertarik untuk membaca ataupun tidak, teman-teman. Judul yang baik harus singkat, to the point, dan tentunya menggambarkan isi secara akurat, teman-teman. Contohnya, kita akan menulis kecelakaan terjadi di jalan tol. Jurnalis akan bisa memilih truk tabrak 3 mobil di tol Cipularang 2 tewas. Nah, ini kan judulnya sangat menarik, teman-teman. Maka para pembaca bisa tertarik untuk membacanya. Nah, judul ini juga menyampaikan apa yang terjadi, di mana dan seberapa serius kejadian itu, teman-teman. Semua hanya dalam satu kalimat. Nah, di era digital, judul yang menarik menjadi senjata utama, teman-teman. Media online bersaing di ranah klik, teman-teman, sehingga penggunaan teknik judul yang bersifat mengunggah, memancing rasa penasaran, atau mengandung angka menjadi strategi umum, teman-teman. Namun, penting juga untuk menghindari clickbait, teman-teman, yakni judul yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan isi beritanya, teman-teman. Ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap medianya tersebut, teman-teman. Nah, kini kita akan masuk ke bagian yang tak kalah krusial, yaitu lead atau teras berita. Lead merupakan paragraf pertama dalam berita yang menyampaikan inti informasi. Fungsi utamanya adalah menggiring pembaca untuk terus membaca isi beritanya. Lead harus mampu menjelaskan apa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana, kapan, dan mengapa. Inilah yang disebut dengan pendekatan 5W1H. Dalam berita langsung, lead harus to the point, menghindari narasi panjang dan tetap padat makna. Dalam jenis berita feature, lead bisa lebih fleksibel dan deskriptif, teman-teman. Ia dapat berupa kutipan, narasi dramatik, ataupun pertanyaan retoris. Semua tergantung pada gaya penulis dan jenis berita yang disampaikan. Yang terpenting, lead harus mengunggah rasa ingin tahu dan memberi cukup informasi bagi pembaca untuk memahami konteks beritanya tersebut, teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang diksi. Nah, seni memilih kata. Dalam penulisan berita, diksi berperan penting dalam menyampaikan pesan secara efektif dan efisien, teman-teman. Kata yang dipilih harus tepat sasaran, tidak ambigu, dan selaras dengan konteks beritanya. Diksi yang keliru bisa mengubah makna atau lebih buruk lagi menyesatkan pembaca. Oleh karena itu, jurnalis perlu memiliki kepekaan bahasa dan wawasan yang luas, teman-teman. Diksi yang baik tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga mampu menjangkau emosi dan pemahaman audiens, teman-teman. Pemilihan diksi yang tepat juga berpengaruh
pada objektivitas beritanya teman-teman. Seorang jurnalis harus menghindari kata-kata yang bersifat menghakimi teman-teman atau menyiratkan opini pribadi kecuali dalam rubrik opini. Misalnya daripada menulis pemerintahan lalai, lebih netral jika menggunakan pemerintahan belum memberikan respon teman-teman. Hal ini menjaga integritas dan profesionalitas jurnalistik teman-teman. Penting juga untuk menyesuaikan gaya bahasa dengan platform media yang digunakan teman-teman. Untuk media daring, gaya bahasa cenderung lebih kasual dan cepat tangkap teman-teman. Sedangkan untuk media cetak atau televisi, gaya yang digunakan cenderung lebih formal dan terstruktur teman-teman. Semua ini kembali ke tujuan utama berita teman-teman. Menyampaikan informasi secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan teman-teman. Nah, sebagai penutup tambahan, mari kita lihat bagaimana keempat elemen ini digunakan dalam praktiknya nyata teman-teman. Misalnya, sebuah media ingin memberitakan peristiwa kebakaran di pasar tradisional teman-teman. Rubriknya yaitu berita ini akan masuk dalam rubrik peristiwa ataupun kota teman-teman. Judulnya kebakaran hebat, lahap pasar cempaka kerugian capai miliaran. Anjay, itu bakalan banyak yang tertarik kepada berita kita teman-teman. Leadnya, kebakaran besar terjadi di Pasar Cempaka, Jakarta Timur pada Senin dini hari. Api melahap lebih dari 100 kios pedagang dengan kerugian ditaksir mencapai 3 miliar rupiah teman-teman. Asik. Nah, diksinya itu katanya itu melahap, memberikan kesan dahsyatnya api dan kerugiannya ditaksir. Asik, menunjukkan kehati-hatian dalam menyampaikan angka karena belum resmi teman-teman. Nah, dengan contoh ini kita dapat melihat bagaimana rubrik menentukan konteks, judul menarik minat, lead menyampaikan inti dan diksi memperkuat pesan teman-teman. Nah, sebagai kesimpulan 4 elemen utama ini, rubrik, judul, lead, dan diksi membentuk fondasi penting dalam sebuah karya jurnalistik teman-teman. Tanpa rubrik, berita akan kehilangan struktur. Tanpa judul yang baik, pembaca tak akan tertarik. Tanpa lead yang kuat, informasi inti tidak akan sampai. Dan tanpa diksi yang tepat, makna berita bisa kabur atau bahkan salah mengerti teman-teman. Kombinasi keempat unsur ini adalah kunci utama menciptakan berita yang tidak hanya informatif, tapi juga layak dibaca teman-teman dan dipercayai. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.